Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risalatul Ulami, NIM 20310501001. Di sini saya dari kelompok 6, yaitu saya sebagai pemateri 1 yang akan menjelaskan tentang pengertian pajak penghasilan pasal 26. Jadi di sini pengertian dari pajak penghasilan atau PPh pasal 26 yaitu adalah yang dikenakan atau dipotong atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap atau biasa disebut BUT di Indonesia. Bentuk usaha tetap merupakan subjek pajak yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak padan. Di sini negara yang berdomisili dari wajib pajak luar negeri selain yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan usaha melalui bentuk usaha tetap di Indonesia adalah negara tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak luar negeri yang sebenarnya menerima manfaat dari penghasilan tersebut. Ini biasanya disebut dengan beneficial owner. Hal yang menentukan seorang individu atau perusahaan dikategorikan sebagai pajak luar negeri adalah yang pertama yaitu seorang individu yang tidak bertempat tinggal di Indonesia. Individu yang tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam setahun. Dan perusahaan yang didirikan atau berada di Indonesia tersebut yang mengoperasikan usahanya melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Yang kedua yaitu seorang individu yang tidak bertempat tinggal di Indonesia. Individu yang tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam setahun atau 12 bulan. Dan perusahaan yang tidak didirikan atau berada di Indonesia ini yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak melalui menjalankan usaha melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurdina Holidah dengan NIM 20405010001. Saya akan melanjutkan tentang penjelasan objek pemotongan pajak. Objek pajak adalah penghasilan atau tambahan komponen ekonomis yang diterima oleh wajib pajak. Nah, baik penghasilan yang diperoleh berasal dari Indonesia maupun berasal dari luar negeri. Dalam objek pajak ada beberapa penghasilan yang dikenakan pemotongan pajak PPh pasal 26. Yang pertama itu dividen, yang kedua bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian uang. Selanjutnya itu ya royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Selanjutnya itu imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan, dan hadiah seperti penghargaan. Selanjutnya itu pensiun dan pembayaran berkat lainnya. Terus tuh premi, swap, dan transaksi lindung nilai lainnya. Dan yang terakhir itu keuntungan karena pembebasan utang. Nah, selain itu juga ada jenis penghasilan yang dapat dikenakan pajak yang bersifat final, yaitu penghasilan yang berupa bunga, depositan, tabungan, dan lainnya. Terus yaitu penghasilan berupa hadiah, sebuah undian, dan penghasilan suatu transaksi, saham, dan sekuritas lainnya. Jadi selanjutnya itu penghasilan dari suatu transaksi, pengalihan harta, penghasilan tertentu lainnya, dan sebagainya yang udah diatur dalam peraturan pemerintah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang subjek pajak. Nah, subjek pajak itu adalah orang yang wajib untuk membayarkan pajak penghasilan di mana orang tersebut udah terdaftar dan telah memiliki NWP nomor pokok wajib pajak. Ada 4 kategori ketentuan subjek pajak. Yang pertama itu orang pribadi. Nah, orang pribadi itu baik seluruh warga WNI atau WNA yang telah tinggal di Indonesia
kemudian dia memiliki pendapatan dari Indonesia, maka mereka akan diberlakukan pajak orang pribadi. Nah, selanjutnya itu badan. Nah, baik bagi seluruh badan yang berkembang di Indonesia masuk ke dalam ketentuan subjek pajak, bisa berupa badan didirikan bertempat kedudukan Indonesia ataupun yang didirikan di luar negeri tapi menjalankannya usahanya itu tetap di Indonesia, maka itu akan dikenakan pajak. Yang selanjutnya warisan yang belum terbagi. Nah, jadi bagi para seluruh warga masyarakat Indonesia yang belum membagi warisannya itu akan dikenakan harta bendanya untuk membayarkan pajak sesuai dengan ketentuannya yang berlaku untuk subjek dengan kategori warisan yang belum terbagi. Kemudian yang terakhir yaitu yang keempat, bentuk usaha tetap. Nah, bagi seluruh gedung atau pabrik atau yang lainnya yang didirikan oleh WNI atau NA yang bertempat tinggal di Indonesia, mereka akan dikenakan pajak badan usaha tetap. Kemudian pajak itu dibagi menjadi 2 jenis, yaitu ada 2 subjek pajak. Itu pertama subjek pajak dalam negeri. Nah, subjek pajak dalam negeri itu merupakan seluruh aktivitas bisnis yang dilakukan di Indonesia. Itu berlaku untuk WNI serta seluruh WNA yang sudah tinggal dan menetap di Indonesia, itu akan dikenakan pajak yang berlaku untuk badan usaha yang tetap yang berdiri di Indonesia dengan sesuai ketentuan yang berlaku. Nah, yang kedua yaitu subjek pajak luar negeri. Nah, subjek pajak luar negeri itu merupakan individu atau suatu badan yang berdasarkan aktivitasnya itu sudah di luar Indonesia, maka subjek pajaknya itu yang di luar negeri itu ada aktivitas ekonomi atau mendapatkan penghasilan dari Indonesia, maka subjeknya itu akan dikenakan pajak dalam negeri, melainkan sesuai dengan peraturan perpajakan di negara mereka yang sudah di tempat tinggali. Sekian presentasi atau penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Rufina Wijari, NIM 2011050-134. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemotong PPh pasal 26. Pemotong PPh pasal 26 terdiri dari badan pemerintahan, subjek pajak dalam negeri, penyelenggaraan kegiatan, bentuk usaha tetap, dan perwakilan perusahaan luar negeri yang melakukan pembayaran kepada wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap. Wajib pajak orang pribadi atau badan yang menjadi pemotong PPh pasal 26 di sini harus mendaftarkan diri terlebih dahulu untuk menjadi pemotong PPh pasal 26. Pendaftarannya sebagai pemotong PPh pasal 26 dapat dilakukan secara saat daftar NPWP atau setelah pendaftaran NPWP. Jadi setelah sudah mendaftarkan melalui NPWP tersebut, wajib pajak orang pribadi atau badan dapat mengetahui apakah menjadi pemotong PPh pasal 26 dengan melihat SKT surat keterangan terdaftar tersebut yang diterima dari kantor pelayanan pajak pada waktu pendaftaran NPWP tersebut. Pemotong pajak atas wajib pajak luar negeri bersifat final, namun atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 1 huruf B dan huruf C Undang-Undang PPh, dan atas penghasilan wajib pajak orang pribadi atau badan luar negeri yang berubah status menjadi wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, pemotongan pajaknya tidak bersifat final, sehingga pemotong pajak tersebut dapat dikreditkan dalam surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan. Nah, berikut penghasilan tertentu yang dipotong PPh pasal 26 namun tidak bersifat final,
yaitu yang pertama, pemotong atas penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan penjualan barang atau pemberian jasa di Indonesia yang sejenis dengan yang dijalankan atau dilakukan BUT di Indonesia. Yang kedua, pemotongan atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam PPh pasal 26 yang diterima atau diperoleh kantor pusat sepanjang terhadap hubungan efektif antara BUT dengan harta atau kegiatan yang memberikan penghasilan dimaksud. Yang ketiga, pemotongan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan luar negeri yang berubah status menjadi wajib pajak dalam negeri atau BUT. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firnur Halimah, NIM 20310500104. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang tarif PPh pasal 26. Tarif PPh pasal 26 yaitu 20%. Nah, tarif 20% dari laba bersih diharapkan dari yang ke-1 yaitu pendapatan dari penjualan aset di Indonesia, dan yang kedua, premi asuransi, yaitu premi asuransi yang dibayarkan langsung maupun melalui pialang kepada perusahaan asuransi di luar negeri. Dan tarif 20% yang dipungut dari penghasilan kena pajak setelah dikurangi dengan pajak, suatu bentuk tetap atau BUT di Indonesia, kecuali penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Dwi Cahyadi, NIM 2031050010003. Di sini saya akan menyampaikan tentang sifat pemotongan atau pemungutan PPh pasal 26. Berikut ini penghasilan yang dimaksud pemotongan tidak yang bersifat final, yaitu penghasilan kotor atau pusat dari usaha atau kegiatan penjualan barang atau pemberian jasa di Indonesia. Yang kedua adalah penghasilan wajib pajak orang pribadi atau badan luar negeri yang berubah status wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap. Yang ketiga adalah penghasilan kotor pusat dari usaha atau kegiatan penjualan barang atau pemberian jasa di Indonesia yang sejenis dengan yang dijalankan atau yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap di Indonesia. Yang keempat adalah penghasilan sebagaimana tersebut dalam pasal 26 yang diterima atau diperoleh kantor pusat sepanjang terdapat hubungan efektif antara bentuk usaha tentang harta atau kegiatan yang memberikan penghasilan yang dimaksud. Yang kelima adalah pemotongan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh orang pribadi atau badan LN yang berubah status menjadi WP dalam negara atau bentuk usaha tetap. Yang keenam adalah bersifat final, kecuali yang membayar kantor pusat dari usaha atau kegiatan, pembayaran kepada kantor pusat BUT, dan pembayaran atas penghasilan wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap. Mungkin itu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Merujuk pada pasal 26 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan atau Undang-Undang Pajak Penghasilan. Saat terutangnya PPh pasal 26, yaitu pada bulan yang dilakukannya pembayaran, atau akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu. Pemotongan PPh pasal 26 wajib membuat terbukti pemotongan PPh pasal 26 dalam 3 rangkap, yaitu lembar pertama untuk wajib pajak luar negeri, lembar kedua untuk kantor pelayanan pajak, dan lembar ketiga untuk arsip pemotong. Pemotongan pajak atas wajib pajak luar negeri normalnya bersifat tidak final. Namun atas penghasilan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5 ayat 1 huruf B dan huruf C Undang-Undang PPh, dan atas penghasilan wajib pajak orang pribadi atau hadiah luar negeri yang berubah atas menjadi wajib pajak tersebut, itu sebenarnya
dapat dikreditkan pada pasal PPT ayat 26. Kemudian penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan penjualan barang atau pemberian jasa di Indonesia yang sejenis dengan yang dijalankan atau dilakukan oleh bentuk usaha tetap di Indonesia. Kemudian kita mengutip surat Direktur Jenderal Pajak nomor S/61 PJ 43 tentang penegasan mengenai saat terutangnya pajak penghasilan, yang dimana pajak penghasilan wajib dilimpahkan kepada si pengusaha untuk membayar pajak tersebut. Kira-kira seperti itu terkait PPh pasal ayat 26.